Sunardianto, Kepala SMA Negeri 1 Pakom. Bapak, terima kasih atas waktunya untuk saya mewawancarai Bapak untuk masalah tentang bagaimana mengambil keputusan yang baik begitu. Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Saya awali dari pengumpulan data dari wali kelas dulu, kemudian saya memanggil, karena di sini yang paling dominan dan paling dekat dengan murid adalah BP, kemudian saya panggil BP dan saya rekomendasikan untuk mencari tahu apa penyebab dari satu kasus itu. Baik. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama, saya tetap mengacu pada peraturan sekolah yang sudah saya buat dan sudah disepakati antara sekolah, komite yang mewakili wali murid. Itu yang pertama, poinnya tetap pada peraturan. Walaupun ada acara-acara lain, yaitu disertai dengan pemanggilan wali murid dulu untuk bisa saling komunikasi, sehingga hasilnya nanti bisa tidak hanya sebelah saja, sehingga bisa diterima oleh semua pihak. Sekolah juga tetap menerapkan peraturan sesuai yang sudah disepakati, dan siswa atau dalam hal ini wali murid juga bisa menerima dengan keputusan yang sudah diambil oleh sekolah. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang menurut Bapak selama ini efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Pak? Maksudnya yang efektif? Oke, yang menurut Bapak tadi kan ada kayak pemanggilan wali murid dan lain sebagainya. Yang paling efektif yang mana, Pak? Memang karena kondisional ini ya, karena ini di kecamatan ya, yang memang terkadang wali murid juga ada yang sedikit kurang paham. Kalau serta-merta aturan yang diterapkan pertama, ini terkadang ada kesalahpahaman, sehingga memang ya efektif juga lah. Memang harus wali murid yang pertama dipanggil, kemudian diberitahu bahwa inilah peraturan yang sudah sepakat di sekolah sejak awal siswa itu masuk. Kan di sekolah ini dibuatkan kesepakatan ketika siswa masuk di surat pernyataan dengan bermaterai. Terkadang wali murid tidak paham itu, sehingga ketika tidak ada salah paham maka ditunjukkan dulu, dan pada akhirnya ketika wali murid sudah memahami dan tahu, barulah tetap keputusan itu diambil mengacu pada peraturan. Dan biasanya yang sudah terjadi, alhamdulillah wali murid itu paham dan menerima. Baik. Kemudian kira-kira adakah hal-hal yang menantang pada saat pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Tantangannya selama ini tidak ada, kecuali ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang atasnamakan wali murid, tetapi dia hanya untuk merecoki saja, itu yang menjadi kendala. Tapi ya pada akhirnya juga tidak akan berpengaruh pada sekolah, karena penyelesaian akhir di sekolah ini adalah antara sekolah dengan wali murid, dalam hal ini orang tua langsung. Bahkan sudah menjadi kebiasaan di SMA Pakom ini, ketika ada panggilan wali murid, itu sekolah tidak akan menerima kalau yang datang bukan orang tuanya. Itu yang sudah menjadi kebiasaan. Baik Bapak. Kemudian apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Misalkan apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk dan prosedurnya itu seperti apa? Oh tidak, saya tidak langsung di tempat. Karena apa? Karena biasanya penyelesaian di tempat itu bagi saya pribadi terkadang penyelesaiannya kurang bagus, karena terkadang masih ada emosi terhadap siswa dan sebagainya. Biasa tunggu beberapa saat, terkadang saya panggil ke ruangan saya anaknya, diberi pengarahan, kemudian saya limpahkan ke BP. Tuh.
Baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Pemahaman wali murid yang paling banyak. Karena rata-rata ya apa karena memang kebanyakan wali muridku alumni SMA Pakong. Iya. Karena memang banyak terkadang alumni SMA Pakong itu anaknya yang masuk di SMA, ini. Sehingga ketika wali murid dipanggil, ya dia menerima saja karena sudah tahu bagaimana kondisi guru-guru ketika mendidik di sekolah ini. Oke. Nah, itu yang membuat mudah sehingga penyelesaian tidak berlarut-larut. Oke, baik. Kemudian dari semua hal tadi yang sudah Bapak ceritakan tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan, itu kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tadi? Penyempurnaan. Dengan itu saya melihat bahwa sekolah yang saya pimpin ini masih banyak kekurangan dalam segala, diantaranya terhadap pendisiplinan siswa. Ujung-ujungnya kan sekolah itu. Jadi penyempurnaan yang harus terus digenjot sehingga dari hari ke hari pendisiplinan siswa, artinya peraturan di sekolah ini lama-lama menjadi sempurna dengan kata sempurna sih adalah bisa diterima oleh semua pihak, terutama diterima oleh siswa dan wali murid, sehingga bisa kita rasakan hasilnya nanti kalau sudah antara sekolah dan masyarakat, wali murid, siswa sudah saling menerima. Insya Allah pembelajaran pendidikan di SMA ini akan lancar-lancar saja. Oke, baik, terima kasih Bapak. Mungkin cukup sekian untuk pertanyaan atau wawancara saya untuk sesi hari ini. Mudah-mudahan saya bisa banyak mengambil pengalaman dari Bapak, supaya bisa melaksanakan juga seperti apa yang sudah Bapak ceritakan tadi untuk pengalaman saya ke depannya. Amin, amin. Sukses Ibu. Amin, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk menjadi narasumber bagi saya. Mohon izin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nini Wijiningsih MPD, Kepala Sekolah di SD Negeri Gading 1, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu berkaitan dengan bagaimana cara Ibu mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, cara saya mengidentifikasi kasus-kasus mana yang merupakan dilema etika, mana yang merupakan bujukan moral, itu dilihat dulu dari kenyataan atau fakta-fakta yang ada. Jadi di dalam kasus itu apakah di situ benar, sama-sama benar atau benar melawan salah, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi cara pengambilan keputusan itu saya berdasarkan 3 hal, Bu. Jadi yang pertama berdasarkan peraturan yang ada, ya, apakah sesuai dengan peraturan ataukah tidak. Kemudian bagaimana hasil akhirnya. Kemudian yang ketiga berdasarkan merasa peduli. Oke, baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik, prosedur yang biasa saya lakukan adalah melihat fakta-fakta yang ada di dalam kasus itu, kemudian mendatangkan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus itu untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data, kemudian barulah mengambil keputusan secara tepat, seperti itu, Bu. Oke, baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus dilema etika saya berpijak pada peraturan yang ada, Bu. Jadi semacam nantinya jika keputusan itu dianggap merugikan bagi orang lain, saya ada payung hukumnya, seperti itu. Oke. Peraturan tadi. Oke, baik. Kemudian apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
tidak ada jadwal tertentu, jadi kondisional. Kalau memang kasus dilema etika itu membutuhkan atau membutuhkan prioritas untuk segera diselesaikan, juga harus segera memberikan keputusan yang tepat seperti itu. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, kalau selama ada atau saya berpijak pada aturan atau peraturan yang ada, insya Allah itu akan mempermudah. Karena jika seperti tadi saya sampaikan, jika ada merasa pihak yang dirugikan, saya ada dasar hukumnya, seperti itu, ada pijakan dari pengambilan keputusan yang saya ambil. Oke, berarti di sini yang mempermudah itu aturan gitu ya, aturan di sekolah gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir Ibu, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Oke. Belajar dari banyak kasus yang sudah diambil keputusan, baik itu kasus yang mulai dari yang ringan ataupun kasus yang berat, saya belajar bagaimana mengambil keputusan dengan tepat dan bijaksana, seperti itu. Semakin banyak kasus yang diselesaikan, semakin kita mudah untuk mengambil sebuah keputusan karena berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Berarti belajar dari pengalaman ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Nini atas waktunya yang sudah disediakan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.